Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Melani Siti Hasanah dari kelas TPRK 18 CIDC. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu soal. Yang soal nomor 1 adalah tuliskan 15 ide bisnis inovasi teknologi, cakupannya web, mobile, IoT, AI, AR, big data, jaringan, dan lain-lain. Di sini yang pertama ada Riblood atau aplikasi donor darah. Pendirinya Leonika Sarinjoto, 25 tahun. Kemudian ada Crowde, platform untuk pemodalan petani. Pendirinya Yohanes Sugihartono Nugroho, 25 tahun, dan Muhammad Rishad Ganis, 25 tahun. Di sini ada kitabisa.com, donasi dan penggalangan dana. Pendirinya Muhammad Al-Fatih Timo, 27 tahun. Kemudian ada Fabilio, e-commerce khusus penjualan furniture. Pendirinya Marsal Utoyo, 28 tahun, dan Karisman Menon, 28 tahun. Kemudian ada e-fishery, sistem khusus peternakan ikan, pemberian makanan secara otomatis, mendeteksi nafsu makan ikan, dan mencatat serta melaporkan performa pemberian makan. Pendirinya Gibran Suzaifa Amsi Al-Faris, 29 tahun. Kemudian yang keenam ada 7 Pagi, sebuah media digital yang mudah dan efektif untuk digunakan para guru dan orang tua. Yang ketujuh ada Klub Laundry, wadah bagi penyedia jasa laundry dan mereka yang ingin mencuci pakaian. Lalu ada Tesla. Tesla adalah teknologi mobil terbaik yang meniadakan driver manusia. Lalu ada Flying Drone. Drone sudah mengirimkan produk ke rumah pelanggan yang dapat menerjemahkan lingkungan ke dalam model 3D melalui sensor dan kamera video. Lalu ada 8 Village, forum interaktif yang menghubungkan antara para petani dengan konsumen. Ada Blumbang Reksa, perangkat IoT Internet of Things yang dapat memantau kondisi air di tambak untuk berbagai jenis peternakan seperti peternakan udang. Lalu ada Ci-Agrikultur, sistem manajemen pertanian yang mampu menghasilkan analisis komprehensif didasarkan analisis cuaca, informasi sensor tanah, serta pencitraan satelit dan drone yang dapat meningkatkan produksivitas pertanian. Lalu ada interiordesign.id. Interiordesign.id adalah jasa desain interior secara online. Kemudian ada Tolongin atau Tulungin, adalah sebuah startup on demand yang berfokus pada marketplace jasa di mana ia menawarkan berbagai pilihan penyedia jasa seperti servis dan suci AC, kulkas, televisi, mesin cuci, hingga perbaikan kecil atau besar pada rumah seperti atap atau pipa yang bocor. Lalu ada Tukang. Ada 4 kategori jasa menjadi keahlian tukang, yaitu jasa air mineral dan gas LPG, servis AC, tukang bersih-bersih, dan tukang bangunan. Soal yang kedua adalah 5 ide bisnis inovasi teknologi yang paling bagus adalah yang pertama adalah Riblood. Riblood adalah sebuah aplikasi yang dibuat sebagai cara untuk meningkatkan kepedulian akan pentingnya donor darah. Lewat aplikasi ini, pengguna juga akan diajak untuk memiliki gaya hidup yang sehat dan ideal dengan cara donor darah. Sang founder Leonika Sarinjoto membuat aplikasi Riblood untuk memfasilitasi kegiatan donor darah. Utamanya aplikasi ini untuk menyasar generasi milenial yang akrab dengan internet agar lebih sadar akan pentingnya donor darah bagi kepentingan publik. Ide awal Leonika mengembangkan startup ini adalah kesedihannya saat banyak menyaksikan kasus kurangnya stok darah yang ada di rumah sakit. Hal ini juga didukung dengan fakta bahwa setiap tahun rata-rata terjadi kekurangan 1 juta kantong darah. Nah, di sisi lain ada banyak orang yang ingin donor darah, namun tidak paham di mana dan bagaimana. Karena alasan inilah aplikasi Riblood dilaunchingkan dan akan menjadi wadah bagi pendonor dan yang membutuhkan donor, khususnya untuk kaum milenial yang melek gadget. Lalu ada e-fishery. E-fishery menggunakan pendekatan IoT untuk memberikan solusi di sektor perikanan dan peternakan. Ini merupakan sebuah alat pemberi pakan ikan otomatis. Alat ini tidak hanya mengotomatisasi pemberian pakan secara terjadwal dengan dosis yang tepat, tapi juga mencatat setiap pemberian pakan secara real time. Pengguna dapat mengakses data pemberian pakan kapanpun dan dimanapun. Tidak ada lagi masalah overfeeding, pemberian pakan ikan yang tidak teratur, atau pakan yang diselewengkan. Secara spesifik, e-fishery berusaha memberi
Memberi bantuan kepada peternak ikan dan udang karena biasanya pemberian makan ikan menguasai antara 50 hingga 80% biaya operasi peternakan ikan. Model bisnis efisiensi adalah menjual alat pemberi pakan pintar kepada peternak dan distributor. Lebih jauh, seperti halnya konsultan, mereka juga mendapatkan penghasilan dari biaya langganan pemakaian piranti lunak untuk memonitor dan menganalisis aktivitas tiap bulannya. Mereka mengklaim secara rata-rata optimasi yang dilakukan mengurangi jumlah makanan yang digunakan hingga sebesar 21%. Yang ketiga adalah 7 Pagi. Startup yang dipimpin oleh Yayan Ardianto ini mencoba meniadakan celah informasi tentang seorang anak antara sekolah dan orang tua. 7 Pagi memanfaatkan adopsi teknologi di tiap-tiap sekolah untuk menyajikan sebuah media digital yang mudah dan efektif untuk digunakan para guru dan orang tua. 7 Pagi merupakan platform komunikasi digital untuk sekolah, menghubungkan sekolah dan orang tua, menggantikan beberapa media yang biasa digunakan oleh sekolah yang sudah tidak efektif untuk digunakan di area digital saat ini. Fitur-fiturnya melengkapi diary, portofolio, information, dan report. Pada dasarnya seluruh fitur yang ada merupakan digitalisasi dari aktivitas antara guru dan orang tua yang biasanya dilakukan secara konvensional. Yang keempat adalah Blumbang Reksa. Blumbang Reksa adalah perangkat IoT yang dapat memantau kondisi air di tambak untuk berbagai jenis peternakan, seperti peternakan udang. Perangkat ini dapat memecahkan masalah budidaya udang dengan mengukur, menganalisis, menyajikan semua rekomendasi berdasarkan kondisi kualitas air. Blumbang Reksa dirancang untuk membantu petani atau peternak untuk menjaga kualitas air dan mengurangi kesalahan prosedur yang terjadi akibat kecerobohan manusia. Blumbang Reksa dikembangkan oleh Adnik yang berisi sekumpulan mahasiswa teknik elektro dan teknologi informasi Universitas Gadjah Mada dan didukung Indemira, sebuah perusahaan berbasis riset dalam teknologi di bidang pertanian, lingkungan, dan energi terbarukan. Inovasi dari kota Yogyakarta itu menjadi satu-satunya wakil Indonesia dalam kompetisi para inovator teknologi ASME, American Society of Mechanical Engineers, Show Innovation Showcase 2015. Dan yang terakhir adalah Ci Agriculture. Melalui pendekatan analisis Big Data, Ci Agriculture mengembangkan sebuah sistem manajemen pertanian yang mampu menghasilkan analisis komprehensif didasarkan analisis cuaca, informasi sensor tanah, serta pencitraan satelit dan drone yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Sistem yang dikembangkan tersebut dirangkai dalam 3 produk, yaitu Crop Accurate, Agri-Track, dan Crop Insurance. Crop Accurate memanfaatkan sistem sensor, drone, dan remote sensing untuk mengumpulkan data yang akan digunakan oleh sistem Smart Farming. Sistem tersebut dapat memandu kegiatan bertani para petani binaan agregator, komunitas binaan bank, microfinance, produsen makanan, atau komunitas mandiri, sehingga kegiatan bertani dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua adalah Agri-Track, merupakan sistem informasi terintegrasi untuk supply chain komoditas pertanian. Sistem tersebut dirancang untuk menjembatani petani, distributor, pasar, dan pembeli akhir komoditas dengan memanfaatkan mobile application untuk memasukkan data real, keadaan supply, demand, dan problem di lapangan pada setiap titik jalur supply. Sedangkan insurance merupakan sebuah produk asuransi pertanian mirip dengan yang sudah ada di dunia asuransi. Tetapi yang membuat produk ini menjadi berbeda adalah Ci Agriculture mendasarkan semua perhitungan dan skemanya pada teknologi smart farming, sistem sensor, dan analisis potensi pertanian. Ini adalah soal yang terakhir. Entrepreneur adalah seorang pengusaha atau orang yang melakukan kegiatan wirausaha, di mana orang tersebut biasanya mempunyai bakat untuk mengenali produk-produk baru, menentukan cara produksi yang baru, dapat membuat standar operasional, mampu memasarkan produk, dan dapat mengatur modal untuk kegiatan operasional.
Kemudian teknologi entrepreneur merupakan proses dan pembentukan usaha baru yang melibatkan teknologi sebagai basisnya, dengan harapan bahwa penciptaan strategi dan inovasi yang tepat kelak bisa menempatkan teknologi sebagai salah satu faktor untuk mengembangkan ekonomi nasional. Entrepreneur konvensional, bentuk usaha yang tidak melibatkan teknologi sebagai salah satu faktor kesuksesannya, sedangkan entrepreneur digital, bentuk usaha yang melibatkan teknologi dalam kesuksesannya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.